Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Baik. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, hari ini kita akan membahas tentang kenali potensi. Ya, kenali potensi adalah salah satu jurus 7 BK hebat. Ya, jadi salah satu jurus pertama adalah kenali potensi. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke sana, Bapak mau case briefing terlebih dahulu ya. Nanti ketika Bapak bilang botak, kalian pegang kepala. Udah ada yang pernah main ini? Ketika Bapak bilang batu, kalian pegang mulut. Ketika Bapak bilang batik, kalian pegang baju. Bisa? Oke, silakan berdiri semua. Ya. Relax, ini membutuhkan konsentrasi. Ketika Bapak bilang botak, kalian pegang. Ketika Bapak bilang batu, kalian pegang. Ketika Bapak bilang batik, kalian pegang. Nanti yang salah boleh duduk ya, salah duduk. Jadi siapa yang paling bertahan berdiri berarti itu ya. Oke, Pak. Paham ya? Oke, sekarang Bapak bilang batu. Iya. Duduk, ya salah. Ya, batu. Sekarang Bapak bilang botak. Sekarang Bapak bilang botak. Sekarang Bapak bilang batu. Ayo ada yang salah. Nah, sekarang Bapak bilang batik. Iya. Ada yang salah. Ya salah dulu. Sekarang konsentrasi, Bapak bilang botak. Lebih cepat. Oke, Pak. Batik. Batu. Bapak bilang batik. Bapak bilang botak. Batik. Batu. Botak. Batik. Batu. Botak. Batik. Batu. Semua masih terjadi. Dari sekian banyak, ada 1, 2, 3, 4 yang orang yang 5 yang konsentrasinya agak sedikit menurun ya. Ayo, konsentrasi lagi. Oke, kita sekarang akan mengerjakan tes apa itu gaya belajar dan tes kemampuan kecerdasan, kemampuan multi ya. Bapak akan mengirim ke Tasya. Di situ ada yang pertama tes jurus kenali potensi. Yang pertama tes kemampuan minat majemuk, kecerdasan majemuk, ada 8 kecerdasan majemuk. Yang kedua tes gaya belajar. Silakan dikerjakan mulai yang pertama dulu. Tes kemampuan majemuk. Ada semua? Ya, Bapak beri waktu 10 menit. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa langsung mengklik. Ketika saya mau kasihkan perangkat baru, saya umumnya A, B, atau C. Ya, ini salah satu yang sesuai dengan keadaan kalian. Oke, kalau sudah, Bapak minta angkat-angkat yang kinestetik, yang audio, ya auditori, yang visual. Berarti yang tadi 2 itu masuk ke auditori ya. Oke, sekarang yang di sini adalah kinestetik, di sini adalah auditori, yang di sini adalah visual. Ayo segera untuk fungsi dari kertas
yang kalian pegang itu nanti, kalian nanti akan mengisi apa itu gaya belajar yang sesuai dengan kelompok kalian. Kinestetik, ini apa tadi? Auditory sama visual. Ya. Kita sama-sama membahas di sini. Kita masuk ke konsep materi. Kenali potensi. Semua perhatikan ke depan. Kita sama-sama. Di sini nanti sebenarnya ada dua macam-macam gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Karena tadi linknya ada masalah, ya, jadi kita hanya satu saja, yaitu gaya belajar. Selanjutnya, mengenali gaya belajar. Tulisannya kecil sekali ya. Oke, yang pertama di sini kalau ciri gaya belajar, yang pertama lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik atau tulisan. Itu masuk dalam gaya belajar apa? Visual. Dalam belajar visual. Kalau senang membaca dan mencatat masuk dalam belajar apa? Visual. Cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara mendengarkan, dengan itu apa? Cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakan. Ya, jadi kalau kinestetik itu memperagakan. Kalau visual itu dengan grafik-grafik. Kalau mudah mengingat informasi yang diingat seperti dengan cerita, lagu, irama, percakapan, itu gaya belajar audio. Mana audio di sini? Audio di sini. Jadi kelompok ini mereka lebih suka mendengar. Apa saja yang didengar mereka lebih paham. Yang kelompok di sana lebih cenderung ke arah melihat. Kalau kalian biasanya melihat, mengamati, baru kalian paham. Tapi kalau tidak melihat, mengamati, kalian tidak paham. Kalau yang kinestetik ini lebih cenderung mempraktekkan, suka hal-hal yang bersifat praktek. Ya. Kalau cuma melihat, mendengar, saya tidak paham, Pak. Tapi kalau saya maju ke depan mengerjakan praktek bisa. Ya, cenderung praktek. Untuk olahraga juga bisa maju ke depan. Pokoknya kalau mengerjakan dengan cara bergerak, mereka kinestetik juara. Paham ya di sini ya? Oke. Sebelum Bapak ke sini, ada yang mau merefleksikan dari kelompok kinestetik dulu ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau menceritakan hasil dari tes tadi? Silakan. Tadi hasilnya seperti apa? Hasilnya apa tadi? Ayo. Ngomong aja dong. Hasilnya tadi kinestetik berapa persen? Ada yang 18, ada yang 16 ya. Sesuai tidak dengan diri kalian? Sesuai. Sekarang ini auditory ya. Siapa yang mau menceritakan berapa persen kalian dapat auditory tadi? 19, 16, 18, 18. Sesuai tidak dengan diri kalian? Yang itu berapa? 30%. Oh, banyak. Auditory sekarang visual ya? Visual. Ayo, ada yang mau menceritakan visual? Berapa persen visual? Tadi kami tahu bahwa gaya belajar kami itu visual. Berapa persen visualnya? Ada yang 20, 18, 23. Ada yang lebih dari 2? Ini barunya 27. Ini 30 ya di sini ya? Oke. Untuk gaya belajar, kalian sudah tahu semua, memahami itu. Sekarang kita memasuki dengan kecerdasan di sini. Kecerdasan itu sifatnya tidak tunggal. Kecerdasan itu setidaknya ada 8 macam kecerdasan di sini. Yang pertama adalah kecerdasan visual. Visual itu cenderung untuk membaca, menulis, pandai menyusun teka-teki. Itu visual. Visual tadi yang sama ya, visual ya. Visual spesial. Yang kedua kecerdasan verbal. Dia lebih suka berbicara. Di sini mudah mengingat informasi tertulis atau secara lisan. Berdebat atau memberikan pidato yang persuasif itu adalah visual verbal. Kecerdasan verbal. Yang ketiga kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal di sini cenderung berkomunikasi secara verbal dengan baik, tampil dengan komunikasi non verbal. Jadi
bagus verbalnya, non verbalnya juga bagus. Itu adalah kecerdasan interpersonal. Ada yang kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal ini menikmati ketika menganalisis teori-teori atau materi-materi. Dia suka seperti itu. Dan kecerdasan kinestetik, di sini kecerdasan kinestetik itu biasanya tampil olahraga, atlet, ya, atau pokoknya berbau dengan gerak, ya. Yang selanjutnya kecerdasan natural. Di sini contohnya tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, zoologi, itu naturalis. Mengeksplorasi, membuat katalog informasi dengan mudah. Selanjutnya kecerdasan logistik matematis, itu pasti dengan matematika. Dia senang memiliki kecerdasan matematika yang tinggi. Cerdas musikal, nah ini biasanya di bidang apa? Musik, seni, ya. Jadi orang seni biasanya lebih cenderung ke kecerdasan musikal. Oke. Ada gambar monyet, ada gambar gajah, ada gambar ikan, ini gambar ikan ini ya. Ada gambar anjing laut, ada gambar anjing ya. Tidak boleh ngomong ya. Oke, perhatikan di sini. Semua binatang ini ibaratnya adalah satu kelas dan di sini ada gurunya duduk, ya. Ada gurunya duduk di depan. Ini ceritanya kalian kecil betul ya. Itu dia bicara untuk menyeleksi siapa hari ini, ujian hari ini. Maka dari itu kita akan tes siapa yang bisa memanjat pohon itu. Nah, kira-kira dari sekian banyak binatang mana yang paling duluan? Kenapa? Sedangkan kalau gajah keberatan badan. Kalau ikan ada lagi nggak? Oke, itu kan tadi seperti halnya kita. Saya tadi jangan bicara sendiri. Kita kembali ke topik. Itu kan tadi halnya seperti kita. Manusia dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam bakat, minat, potensinya masing-masing. Jadi kalian jangan minder, jangan malu, jangan takut ketika kalian bisa dalam satu mata pelajaran kalian tidak bisa. Kemungkinan di mata pelajaran lain bisa. Ya, tidak harus semuanya bisa. Ya, sama seperti halnya tadi awal tadi. Monyet ketika diberi ujian naik pohon, dia pasti juara. Tapi kalau disuruh berenang belum tentu bisa. Ikan juaranya. Ya kan? Tapi kalau masalah kuat-kuatan fisik, yang kuat adalah dia paling besar. Begitu pun manusia. Ya, semua punya bakat, punya minat, punya potensi masing-masing dari kita, kalian semua. Maka dari itu, jangan kalian berkecil hati ketika di satu sisi kalian punya kelemahan, pasti di sisi lain kalian punya kelebihan. Ya, jadi jangan fokus ke kelemahannya, fokuslah ke kelebihannya. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti punya kelemahan, punya kelebihan. Maka dari itu, Bapak pesan, fokuslah ke kelebihan kalian. Jangan fokus ke kelemahan kalian. Kalau fokus kelemahan kalian tidak akan bisa bangkit. Ketika kalian jatuh, kalian tidak bisa bangkit. Tapi kalau kalian fokus bakat kalian, misalnya saya itu sebetulnya tidak jago matematika, tapi saya jago misalnya menggambar, jago seni, ya fokuskan saja. Yang penting ikuti apa yang diberikan oleh guru, kerjakan ketika disuruh mengerjakan. Masalah hasil usahakan, karena semua itu ada bakatnya masing-masing. Jadi tidak usah takut, tidak usah malu kalau kalian misalnya tidak jago matematika, tidak jago IPA, tidak jago bahasa Inggris. Kemungkinan bakat kalian ada di semua tempat. Apa? Cari, kenali potensi kalian. Apa yang hanya kalian yang tahu. Ya. Oke, untuk membuat tugas terakhir di sini seperti ini, ya. Bapak ingin kalian nanti menuliskan seperti ini, macam-macam gaya belajar sesuai gaya belajarnya. Misalnya kinestetik ditulis gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditorik, gaya belajar visual, ya. Kalian bisa tuliskan misalnya di sini gaya belajar visual, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Yang kedua, senang membaca dan mencatat. Strateginya apa? Gunakan gambar, peta konsep, video, infografis. Contohnya seperti ini. Ya, tulis
di sini buat kesepakatan kira-kira misalnya kalau kinestetik gaya belajarnya apa sih kinestetik itu? Ini juga visual, auditori apa, visual apa? Ya, contohnya apa coba? Silakan didiskusikan sebagai penyampaian. Waktunya biar kalian bisa pulang. Boleh melihat di Google, boleh melihat di HP, boleh melihat yang Bapak kirim, atau kalian punya gambaran sendiri tentang gaya belajar kalian. Misalnya, gaya belajar saya kinestetik itu apa, terus contohnya apa? Ya. Satu kelompok. Yang besar-besarnya ya. Mengenali gaya belajar. Boleh, terserah. Ayo dikerjakan, jangan main HP ya. Biar cepat selesai. Ya, jangan kabulang kalian. Tinggal kita ini. Ketiga, disajikan. Dalam menulis kita tuh belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gaya Belajar Kinestetik akan mempresentasikan gaya belajar kinestetik. 1. Mudah memahami penjelasan dengan cara memperagakan dan berbicara. 2. Lebih suka belajar dengan mempraktikkan materi tersebut. 3. Saat menjelaskan lebih mudah mempraktikkan menggunakan gerakan tubuh. 2. Strategi gaya belajar kinestetik. 1. Bergerak untuk memahami informasi secara langsung. 2. Melakukan menyentuh dan bergerak. Oke, sekian terima kasih presentasi dari Gaya Belajar Kinestetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gaya Belajar Audiotori akan presentasikan gaya belajarnya, strategi audiotori, contoh belajar audiotori. Pertama, gaya belajar. Audiotori adalah cara belajar yang lebih efektif jika menggunakan pendengaran. 2. Strategi audiotori. Mendengarkan penjelasan guru atau dosen dengan fokus, berdiskusi dengan teman, membaca materi dengan suara keras, atau menggunakan lagu untuk menghafal. 3. Contoh belajar audiotori. Misalnya, mendengarkan rekaman, ceramah atau podcast pelajaran, membaca catatan dengan suara keras agar lebih mudah diingat, menggunakan musik atau lagu untuk menghafal rumus atau kosakata. Sekian dari kami kelompok Gaya Belajar Audiotori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gaya Belajar Visual. Kami akan mempresentasikan mengenai gaya belajar visual. Mari mengenal gaya belajar visual. Metode kami dalam pembelajaran visual mengutamakan penglihatan, di mana seseorang memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Ketika disajikan dalam bentuk gambar, grafik, diagram, atau teks yang divisualisasikan. Pembelajaran visual seringkali membutuhkan materi yang menarik secara visual, cenderung membuat catatan atau bagan. Contohnya, membuat mapping, mencatat dengan spidol warna-warni, membuat catatan dan menonton video edukasi. Sekian presentasi mengenai dari kami.
kelompok gaya belajar visual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya kalian semua. Semoga apa yang Bapak berikan tadi bisa kalian serap dan bermanfaat buat kalian semua. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.